20 kali, bukan Adam, Hawa. 20 kali Hawa mengandung, itu semua kembar. Mengandung pertama kembar, sampai 20 kali kembar. Berarti berapa anaknya? 40 kan? 40 anaknya. Baru ketika 21 kalinya, sudah tidak kembar. Lahir ini, Nabi Allah Syith. Nabi Allah Syith ini tidak lahir kembar. Ini nanti Allah turunkan nur cahaya Nabi Muhammad ke Nabi Allah Syith ini. Nabi itu, syarat-syarat Nabi apa? Hah? Aduh, lemah ingatan ya. Apa semua? Apa semua kemarin Nabi itu? Laki-laki, zukur, merdeka, salimun an munafir tab'an, selamat dirinya dari hal-hal yang membuat orang lari. Tidak ada penyakit-penyakit hina dalam dirinya. Tidak seperti baros, kena penyakit-penyakit baros, juzam, apa itu? Penyakit kusta. Tidak ada Nabi kena penyakit kusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di masjid ini untuk melanjutkan kajian kitab Nailur Raja bi Syarhi Safinatin Najah. Kita lanjut pembahasannya kita orang, yakni masih di rukun iman lagi. Setelah itu baru masuk fikih. Berarti minggu depan insyaallah baru masuk di dalam bab fikih. Kemarin rukun Islam sudah saya bahas, sudah sama-sama kita bahas. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang rukun iman. Jadi arkanul iman, saya baca, arkanul iman sittatun. Rukun-rukun iman itu ada 6. Sittah itu artinya 6. Rukun-rukun iman ada 6. Yang pertama, semua tahu ini kan? Hah? Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, an tu'mina billah, iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kutubihi. Wa kutubihi itu apa? Kitab-kitab Allah. Kemudian setelah itu wa rusulihi. Apa rusulihi? Rasul-rasulnya. Kemudian wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Yang terakhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita akan bahas ya. Afwan, saya tadi. Lanjut. Kita bahas rukun iman yang pertama. Sebelum itu, apa itu iman? Iman lughatan at-tasdiq. Oke. Iman dalam bahasa artinya percaya. Menurut bahasa lughatan at-tasdiq. Menurut syariat, apa itu iman? Iman itu berbeda-beda antara fuqaha sama muhaddis. Para ahli hadis di dalam menjelaskan tentang makna iman. Sini kita bicara tentang fikih. Ulama fuqaha, para fuqaha mengatakan iman secara syariat iqbalul qalbi wa id'anuhu lima ulima bid-darurati annahu min dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menerimanya hati
dan tunduk hati kita terhadap apa yang kita ketahui terhadap ini agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan darurat. Maksudnya darurah itu sesuatu yang kita ketahui tentang di dalam ini agama tanpa kita pelajari lagi kalau itu wajib. Paham kan? Salat wajib. Itu perlu belajar kita baru kita tahu salat wajib. Tidak kan? Sesuatu yang sudah maklum. Sudah kita tahu di dalam ini agama, puasa Ramadan itu wajib. Al-Quran ini kalamullah, kan? Sesuatu yang sudah maklum seperti itu harus kita imani, kita yakini. Kita imani, kita yakini. Kalau perkara yang belum maklum, belum diketahui, daqaiqus syariah, perkara syariat yang rumit, kita tidak tahu dan kemudian gara-gara kita tidak tahu kita saya percaya itu. Tapi hal yang kita tidak percaya itu bukan perkara yang maklum, yang sudah diketahui di dalam agama ini. Dia harus perlu belajar baru kau tahu itu wajib. Kita harus perlu belajar baru kita tahu, oh ini ternyata ini dalam Islam. Itu maka hukumnya tidak masalah. Tapi kalau yang seperti sholat, harus kita yakini sholat itu kewajiban kita yang Allah wajibkan kepada kita. Walaupun tanpa belajar lagi, kita orang tahu bahwa sholat wajib. Nah, jadi kita terima semua itu dari Nabi Muhammad, sesuatu yang kita tahu, yang sudah maklum. Oh ini Nabi itu yang kita percaya ada 25 Nabi. Kan itu? Kitab Allah itu ada 4 yang Allah turunkan. Nah, kita yakini semuanya. Kan? Itu kan? Wajib itu kita yakini. Ada 25 Rasul yang wajib kita imani. Ada banyak malaikat-malaikat Allah yang wajib kita imani dan kita ketahui. Ada banyak. Tapi yang wajib kita ketahui minimal 10. Jadi keimanan itu adalah sesuatu tunduknya hati atau menerimanya hati terhadap sesuatu ulama bid-darurah yang kita ketahui. Bid-darurah itu tanpa belajar, kita tahu karena khabar saking terkenalnya sudah sholat wajib, ini puasa wajib, haji wajib. Ya. Sudah kita tahu itu. Kalau itu bahwasanya dari agama Nabi Muhammad. Oh ini sholat agama Nabi Muhammad, sholat 5 waktu ini wajib ini. Sholat tarawih sunnah. Itu keimanan. Harus kita percaya itu. Sesuatu yang kita tahu di dalam ini agama, maklum di dalam ini agama, harus kita tanamkan di dalam hati kita dan kita harus percaya. Kemudian rukun iman itu bisa naik, bisa turun. Sebagian ulama bilang iman itu tidak naik, tidak turun. Tetapi asah, pendapat yang kuat, iman itu bisa naik, bisa turun. Kualitas keimanan kita bisa naik, bisa turun. Di dalam Zubat Ibn Ruslan dia bilang, in saddaqal qalbu wa bil a'mali yakunu dha naqsin wa dha kamali. Iman itu kalau sudah masuk di hati, sudah kita tanamkan di dalam hati, kita percaya itu keimanan itu yakunu dha naqsin, bisa berkurang, wa dha kamalin, bisa sempurna, bisa bertambah. Maksudnya iman bisa naik, bisa turun. Tergantung kita. Fakun minal imani fi mazidi wa fi ta'atil qalbi dha tajdidi. Cara untuk meningkatkan iman itu fakun minal imani fi mazidi wa fi ta'atil qalbi dha tajdid, dengan memperbaharui ketaatan hati. Karena letaknya iman itu di hati. Iman. Nah, jadi hati ini harus taat. Harus tidak ada sombong dalam hati. Penyakit-penyakit hati dihilangkan. Tidak ada sombong, tidak ada riya, ikhlas. Harus tidak ada suudzon kepada Allah, suudzon kepada hamba-hamba Allah.
itu insyaallah niat dia punya iman naik. Makin taat, makin bersih hati, insyaallah keimanan kita sama Allah makin bertambah. Rukun iman yang pertama, an tu'mina billah. Engkau beriman atau meyakini akan Allah. Maksudnya, annal awwala min arkanil iman, saya bacakan ya syarahnya, penjelasannya. Bahwasanya yang pertama dari rukun iman, al-imanu bi annallaha subhanahu wa ta'ala mawjudun. Kita meyakini bahwa Allah itu ada. Meyakini bahwa Allah itu ada. Nah, ini pelajaran tentang tauhid, usuluddin. Itu pertama sifat wajib Allah itu kan. Ada berapa sifat wajib Allah? Kalau tidak tahu saya kasih turun TK kemurahnya. 20 wajib diketahui ini. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. 20 itu harus hafal. Aduh, makanya ada bilang bawa buku, ente bawa buku, bawa pulpen supaya ente catat, ente baca-baca. Tidak perlu ente hafal, ente baca, insyaallah hafal. Jadi pertama, Allah itu ada. Maksudnya beriman kepada Allah, meyakini Allah itu ada. Wa annahu wahid fi dzati, dan kita yakini Allah itu esa di dalam zatnya, wa sifati, di dalam sifatnya, wa af'alih, di dalam perbuatannya. La syarika lahu fil uluhiyah wa hiya istihqaqul ibadah wa annahu yajibu lahu ta'ala kullu kamalin yaliqu bi dzatihi al-'aliyah wa yastahillu 'alaihi jami'un naga'id. Jadi intinya kita yakini bahwasanya segala kesempurnaan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita di sini dibilang wa'lam annahu yajibu 'alal mukallaf ay ya'rifa min agaidil iman fi haqqihi ta'ala. Ketahuilah annahu, bahwasanya yajibu 'alal mukallaf, wajib bagi orang mukallaf. Tahu mukallaf? Baligh, aqil, orang yang berbalik dan berakal. Ada orang balik tapi gila, bukan mukallaf itu. Dia harus balik, akil, balik dan berakal. Paham? Wajib bagi orang yang balik dan berakal atau mukallaf ayya'rifa, dia mengetahui min aqaidil iman, dari iman, pembahasan tentang akidah keimanan kita, fi haqqihi ta'ala, terhadap Allah Subhanahu, hak Allah Subhanahu wa taala, as-sifatil wajibah lahu, sifat yang wajib ada pada Allah, wal mustahilati alaih, dan sifat yang mustahil bagi Allah, wal jaiza fi haqqihi, dan sifat wajib bagi Allah. Paham? Wajib ini kita harus tahu ini berapa sifat wajib bagi Allah? 20 sifat wajib Allah harus tahu. Wajib di sini dibilang yajibu, wajaba yajibu berarti wajib. Kalau tidak hafal dosa semua. Dosa kamu orang ini. Harus hafal ini. Kalau tidak hafal dosa terus. Biar tidur ente dosa. Makanya harus hafal ini. Tiada alasan mampu otakku, harus tahu ini. Minimal bahasa Indonesianya. Ente nyanyi akan, nanti hafal. Pertama sifat wajib. Sifat wajib. Kemudian sifat mustahil. Sifat wajib ada 20.
Gampang sebenarnya. Sifat mustahil ada 20. Sifat jaiz satu saja. Paham? Sifat wajib bagi Allah yang pertama apa? Ada. Fallahu mawjudun. Allah ada. Mawjudun. Sifat mustahil itu kebalikannya sifat wajib. Berarti lawannya ada apa? Al-adam. Al-adam itu yakni tidak ada. Ada lawannya tidak ada. Mustahil bagi Allah tidak ada. Wajib Allah itu harus ada. Mustahil bagi Allah itu tidak ada. Kemudian apa lagi sifat wajib bagi Allah? Qadim. Qadim, apa qadim? Maha terdahulu. Tidak ada sesuatu yang mendahului keberadaan Allah. Allah ada sebelum adanya segala sesuatu. Sebelum adanya ada, Allah sudah ada. Stres lagi gitu. Intinya Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Nuqtatul wujud. Allah itu titik daripada keberadaan. Adanya segala sesuatu ini berkat keberadaan Allah. Kita yakini Allah itu qadim, maha terdahulu. Berarti sifat mustahilnya. Sifat mustahil. Kalau Allah terdahulu, wajib kan? Berarti mustahil Allah itu muhdits. Hadis. Apa hadis? Sesuatu yang baru. Kalau kita orang ini hadis. Apa itu hadis? Sesuatu yang tidak ada diadakan. Berarti baru itu. Kan? Sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan. Sama masjid ini sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan. Kita orang mustahil. Allah tidak seperti itu. Allah ada, memang sudah ada Allah. Bukan diadakan Allah, tapi ada. Intinya itu. Belajar tauhid ini intinya begini. Yakin saja, Tidak boleh terlalu daqaiq. Pelajaran tauhid ini tidak boleh terlalu kaji jadi dalam, nanti blank. Intinya ma yatasawwar fi balika wujudi wallahu khilafun dzalik. Yang terbayang di pikiran kita tentang Allah, maka Allah bukan seperti itu. Tidak akan sampai di dalam pikiran kita, oh begini Allah, begini. Intinya Allah qadim, Allah ada sebelum ada segala sesuatu. Allah terdahulu. Berarti mustahil Allah di hadis. Kemudian wallahu wajudun qadimun baqi. Allah itu kekal. Semua kita ini akan mati, hancur. Dunia ini segala sesuatu hancur, halik. Kullu syai'in halik dalam Al-Qur'an illa wajhahu. Segala sesuatu itu akan hancur kecuali Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia ini fana, hilang. Yang akan tersisa adalah Allah. Jadi intinya Allah itu kekal. Keberadaannya terus menerus. Beda dengan kita orang mati. Ada diadakan kan? Diadakan papa dengan mama. Sebab musababnya, maksudnya Allah tapi yang menciptakan. Kemudian kita hadir di dunia, kemudian mati. Kemudian dihidupkan ulang. Pada intinya berarti kita tidak baki, kita tidak kekal. Yang kekal itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qadim, baki. Apa lagi? Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, atau mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, berbeda dengan makhluk secara mutlak. Paham? Berbeda dengan makhluk secara mutlak. Jadi tidak sama Allah dengan makhluk. Jadi jangan pikir-pikir Allah itu jangan-jangan begini ya. Modelnya begini ya. Jangan, tidak. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jangan ente bilang saya habis ketemu Allah tadi malam, cahaya datang. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu
pernah didatangi cahaya mala al-ufuk. Cahaya itu memenuhi timur dan barat. Masa bidayahnya ketika dia beribadah kepada Allah, itu cahaya mala al-ufuk. Dia bilang, itu cahaya bilang begini, ya Abdul Qadir, ana rabbuka. Abdul Qadir, saya Tuhanmu. Itu cahaya menyaut itu, saya Tuhanmu. Qad halaltu lakal muharramat. Sudah saya halalkan semua yang haram untuk kamu. Semua yang haram halal sudah. Kalau kita orang didatangi cahaya dari timur sampai barat, dia bilang begini, sudah tidak wajib sholat untuk ente. Langsung berhenti dia sholat. Cahaya mendatangi, itu besarnya cahaya dari timur sampai barat. Marah Syekh Abdul Qadir, dia bilang Syekh Abdul Qadir, ikhsa anta ya la'in. Lenyap ente wahai makhluk yang dia laknat sama Allah. Dia tahu iblis. Tiba-tiba dia ketika dia laknat itu langsung jadi asap yang hitam. Cahaya tadi jadi asap yang hitam. Itu iblis. Jadi jangan bilang Allah jadi kayak cahaya begini. Oh, tidak, jangan khoyal ente, mau gila nanti. Saya didatangi ini, wah, mimpi didatangi ini, bahlul. Paham? Mimpi wali, Masya Allah, tidak masalah. Mimpi Allah ketemu Tuhan, hebat. Kemudian apa lagi? Mukhaliful lil khalqi bil idlaqi wa qa'imun, maha berdiri. Wa qa'imun ghani, maha berdiri sendiri. Allah maha berdiri sendiri. Tidak ada yang bantu. Jadi malaikat ini untuk apa ini? Malaikat disuruh catat. Kalau Allah maha berdiri sendiri tidak perlu bantuan, kenapa suruh malaikat catat ini, suruh malaikat cabut nyawa, suruh malaikat basiksa? Kenapa tidak Allah sendiri saja? Hah? Karena malaikat itu jadi saksi. Jadi saksi Allah, jadi saksi malaikat. Bukan malaikat itu untuk bantu Allah. Jadi saksi Allah, betul fulan itu pernah duduk majelis, betul fulan itu pernah sholat, betul fulan itu pernah bersedekah, betul fulan itu pernah ini, betul fulan itu. Jadi saksi, bukan untuk jadi babantu Allah. Paham? Tujuannya bukan membantu Allah. Allah qaimun bi nafsi. Allah maha berdiri sendiri, tidak butuh Allah dengan yang lain. Wa qaimun ghani wa wahidun wahai, maha asa. Wahai, maha hidup. Esa, mustahil Allah, berarti sifat mustahilnya dari esa apa? Mustahil Allah banyak. Allah itu esa. Wahai, hidup. Mustahil Allah itu mati. Sifat mustahilnya berarti mati. Mustahil Allah mati. Wahidun wahai. Qadir muridun alimun. Qadir, maha mampu. Mustahil Allah tidak mampu. Murid, maha berkehendak. Mustahil Allah melakukan sesuatu dipaksa. Sifat mustahil Allah ikrah. Tidak mungkin Allah dipaksa. Muridun alimun bi kulli syai'. Allah mengetahui segala sesuatu. Sami'unil basir, maha mendengar. Mustahil Allah asam. Mustahil Allah tulis. Basir, maha melihat. Mustahil Allah a'ma. Mustahil Allah buta. Mutakallimun, maha berbicara. Lahu sifatun dan sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun islaman. Jadi itu sifat wajib 20 bagi Allah. Nanti ente cari, catat, ada itu di Google, ada sifat wajib bagi Allah. Ada kan? Cari di Google, tak kenapa? Karena sudah menjelaskan. Ini maha ini. Ingat kan? Nah, cari, hafal itu sifat wajib bagi Allah. Ada juga di kitab ini. Al-wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith wa qiyamu bi nafsi. Ada di kitab ini. Yang saya share di grup. Jadi bisa dilihat. Nah, sifat mustahil begitu. Kalau sifat jaiznya Allah gimana?
Sifat mustahilnya Allah, sifat jaiz. Wahid, satu tadi. Apa? Fi'lu kulli mumkin au tarkuhu. Wa jaizun fi haqqihi wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin ka fi'lihi. Sifat jaiz bagi Allah itu dengan keutamaan Allah dan keadilan Allah, tarkulli kulli mumkin ka fi'lihi. Allah mengerjakan sesuatu, Allah tinggalkan. Allah mau bikin begini atau Allah mau siksa. Allah bisa masukkan orang yang maksiat ke dalam surga, tukang maksiat, dan Allah bisa masukkan orang yang taat ke dalam neraka. Boleh atau tidak? Boleh, jaiz itu. Bagi Allah tidak masalah. Siapa yang protes? Hah? Sama kayak begini. Di dalam kitab Is'adur Rafiq wa Bughyatus Sadiq fi Syarhi Sulamit Taufiq, karangan Syekh Muhammad Ali Babusil, kalau tidak salah. Ada satu ulama dari Mu'tazilah. Ulama Mu'tazilah ketemu dengan Syekh Yusuf Al-Isfirayani, kalau tidak salah, Syekh Yusuf Al-Isfirayani. Saya lupa. Pokoknya saya ingat ceritanya begini. Satu ulama dari kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah, satu ulama dari kalangan Mu'tazilah. Jadi ulama Mu'tazilah ini protes dia. Dia bilang, ini Allah, dia bilang zalim. Dia bilang, kenapa Allah zalim? Ketika Allah menginginkan kepada hambanya, ketika Allah menginginkan hambanya berbuat maksiat, berarti Allah zalim. Wow, kan? Ini ulama Mu'tazilah yang bilang. Jadi menurut mereka, seseorang itu bisa melakukan ketaatan atau kemaksiatan, itu semua kehendak Allah. Jadi anak masuk surga, kalau anak seumpamanya anak maksiat, itu gara-gara Allah itu saya maksiat. Gara-gara Allah saya bermaksiat. Saya tidak punya kehendak. Berarti ketika anak bermaksiat kepada Allah, berarti salahnya Allah sendiri. Allah mau kasih tacolo saya ini. Nah, itu pendapat mereka. Jadi dibilang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, apakah Allah itu dimaksiati dalam keadaan Allah itu dipaksa? Maksudnya kita orang bisa paksa Allah, kita maksiat ini bisa kita paksa Allah. Ya Allah, saya mau bermaksiat ini, kita paksa Allah. Tidak kan? Kemudian dia bilang sama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak, dia bilang, ketika anak bermaksiat, itu berarti Allah menghendaki anak masuk di dalam neraka. Karena anak tidak bisa maksiat kalau bukan kehendak Allah. Akhirnya dibilang orang tadi, jadi Allah tahan saya untuk masuk di dalam surga. Allah mau saya masuk di neraka, dan Allah tahan saya dari surganya. Betul atau tidak? Betul kan? Kita orang taat atas kehendak Allah. Kita ini takdir, qadar itu semua dari Allah. Kita ini punya apa? Muridun, qadirun, itu semua Allah yang punya. Kehendak Allah. Kita tidak bisa berkehendak. Kemampuan Allah, ketetapan Allah. Terus kita punya apa? Kasab, usaha. Itu saja yang kita punya. Usaha, setidaknya berusaha. Nah, itu mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua kehendak dari Allah. Semua ketetapan dari Allah.
Tapi Allah kasih kita satu jalan. Apa? Kasab, usaha. Kalau coba usaha, seumpama kehendak Allah kekayaannya Sudi sekian, kekayaannya Iwan sekian, kehendaknya Allah. Seumpamanya 1 5M, 1 10M, itu kehendak Allah kan? Ada yang bisa rubah itu? Tidak ada, usaha tidak bisa rubah itu. Usaha tidak akan bisa merubah. Yang bisa rubah Allah. Yang bisa rubah hanya Allah. Kalau Allah merubah, dirubah. Nah, boleh, bisa. Tetapi usaha kita tidak bisa merubah. Tapi dengan usaha kita, insya Allah Allah rubah itu. Kan begitu. Dengan usaha kita, insya Allah Allah rubah ketetapan tadi. Ketetapan itu tidak bisa dirubah, betul atau tidak? Betul. Kalau kita yang berubah tidak bisa. Tapi kalau Allah yang merubah bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi dia bilang begini. In a'taka, in mana'aka ma huwa laka faqad zalamak. Wallah salah begitu. Kalau seandainya Allah tahan sesuatu yang sesuatu itu adalah hakmu, maka Allah zalim sama kau. Tapi kata ulamanya kita orang Ahlus Sunnah, tapi kalau Allah tahan sesuatu itu, tapi itu punyanya Allah, fahuwa ayyaf'alu lima yasha, maka Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya, punyanya. Sama kayak Ana punya HP, HP ku ini. Antum pinjam sama Ana, antum pinjam. Kalau Ana mau kasih atau tidak itu terserah Ana kan. Kalau Ana kasih, kalau Ana tidak kasih, kira-kira salah Ana kalau Ana tidak kasih. Tidak, Ana punya. Kenapa kalau Ana tidak kasih? Paham kan? Kecuali ini punyanya Ana pakai tadi, Ana pinjam. Dia minta, coba Ana pinjam dulu. Ana tidak kasih, salah Ana. Tadi perumpamaan, surga itu punya Allah. Kalau ente punya itu surga, Allah tidak kasih masuk surga ente. Boleh ente protes Allah. Surga itu bukan ente punya. Kan begitu. Didebat sama ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya dia diam. Tidak bisa berdebat. Dia bilang kalau seandainya Allah tahan ente sesuatu yang mana sesuatu itu adalah punyamu, berarti Allah zalim. Allah tidak kasih masuk surga kau. Karena surgamu itu memang. Kau punya surga itu. Zalim Allah. Tapi Allah kasih masuk, tidak kasih masuk surga kau ya karena punyanya Allah. Berarti Allah tidak zalim. Nah, makanya Allah bisa saja memasukkan hamba ke dalam surga. Padahal dia maksiat. Cuma karena ada benih-benih ketaatan, kebaikan di dalam hatinya. Demikian dijelaskan di kitab. Kadang Allah malah memasukkan seseorang ahli taat, ahli ibadah ke dalam neraka. Ke dalam neraka ini karena ada benih-benih kejahatan di dalam hatinya. Ada benih-benih kejahatan yang tersimpan di dalam hatinya. Kira-kira boleh itu saudara? Allah kasih masuk surga orang maksiat, Allah kasih masuk neraka ahli taat. Boleh atau tidak? Boleh. Punyanya surga dengan neraka. Bukan punyanya ente. Kalau ente punya protes, boleh. Dan kita bilang Allah zalim itu tidak boleh. Sudah seperti itu. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Zalim itu kan, apa definisi zalim? Wad'u syai' ala ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tapi kalau kita katakan Allah zalim, itu salah kita. Prasangka kita itu jauh lebih besar dosanya itu. Nah, makanya perhatian, sifat jaiz bagi Allah, Allah mengerjakan segala sesuatu yang mungkin atau Allah tinggalkan. Allah mau bikin sebenarnya, Allah kasih hujan atau Allah kasih panas, terserah Allah. Itu sifat jaiz bagi Allah. Paham?
Sifat jaiz bagi Allah. Allah kasih masuk surga ente atau neraka itu boleh. Sifat jaiz bagi Allah. Sifat yang pertama, sifat wajib bagi yang pertama, rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah. Paham kan? Yang kedua, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat Allah. Malaikat itu adalah ajsamun nuraniyah mubarra'atun minal qudratil jasmaniyah qadiratun ala tashakkul bishkalil mukhtalifah. Malaikat itu jisimnya, bentuknya, badannya dari cahaya. Paham? Terlepas di dalam malaikat itu tidak ada pada dirinya hal-hal yang jisim seperti kita ini, jisim yang kasar, halus. Makanya tidak dapat lihat kan malaikat. Seseorang kalau belum jadi wali jangan minta lihat malaikat. Kalau tidak mati gila ente. Karena nur, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nabi pertama lihat Jibril, yattarib, goncang. Itu pertama Nabi lihat, itu bentuk aslinya Jibril, tidak berubah bentuk. Kan malaikat ini qadiratun ala tashakkul bishkalil mukhtalifah. Malaikat ini boleh menyamar di dalam bentuk apapun itu. Malaikat itu. Tapi waktu Jibril ketemu Nabi pertama kali, bentuk aslinya yang dia kasih lihat. Itu kalau kita orang lihat malaikat, kita orang belum wali ini, kalau tidak gila mati. Tidak mampu. Ya? Jangan minta lihat-lihat malaikat. Boleh lihat malaikat terakhir itu yang mau ambil ente di dunia. Tidak bisa kita orang lihat. Wajib kita yakini bahwasanya malaikat-malaikat Allah itu ibadullahi mukramun, hamba Allah yang dimuliakan, hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang Allah muliakan. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat-malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Malaikat itu disuruh sujud terus sampai Allah bilang bangun. Kita orang coba suruh sesuatu, kalau tidak dijaga, suruh kerja saja. Tidak dijaga, berhenti. Rupa ada dulu santai apa? Kenapa? Nafsu. Kalau malaikat tidak ada nafsu malaikat. Suruh begini, suruh berdiri sampai kiamat berdiri. Suruh tasbih sampai kiamat dia bertasbih. Kecuali Allah bilang stop. Nah, itu malaikat itu. Mutasarrifuna fihim kama adzin. Orang itu mau pergi kemana? Sembarang. Sebagaimana kalau Allah izinkan. Paham? Shadiquna fima akhbaru bihi. Mereka selalu jujur di dalam apa yang mereka kabarkan. Ada yang mereka sampaikan. Tidak ada berbohong malaikat itu. Malaikat tidak ada yang harat. Bayangkan kalau malaikat harat. Gimana Quran itu? Harus kita yakini nih, malaikat itu hamba Allah yang mulia. Malaikat itu hamba-hamba Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada mereka kerjakan. Apa yang Allah larang tidak pernah mereka buat. Dan mereka selalu jujur kepada apa yang mereka sampaikan. Wa annahum balighuna minal kathra ma la ya'lamu illallah. Mereka ini banyak. Tidak ada yang tahu jumlah banyaknya kecuali Allah. Banyak malaikat ini. Banyak sekali. Tidak ada yang bermaksiat. Tidak ada. Hanya ada yang dihukum Allah. Malaikat ini ada yang dihukum Allah. Siapa itu? Harut wa Marut. Itu ada di tafsir itu. Orang pernah bahas. Malaikat. Tapi orang tidak
tetap masuk surga dorang. Cuma mereka memilih hukuman di dunia. Dorang bilang itu Harut wa Marut itu komplain, ini manusia ini maksiat sama Allah, ini begini. Akhirnya dikasih tahu sama dorang, itu manusia bermaksiat karena mereka ada nafsu. Nafsu ini bahaya. Dia bilang, kalau kita orang biar dikasih nafsu, tiada mau bermaksiat kepada Allah. Akhirnya dikasih nafsu, baru turun ke bumi sudah buat ulah. Baru turun ke bumi langsung buat ulah dorang. Karena nafsu. Kita orang ini bahaya, nafsu ini bahaya. Wan nafsu inna nafsa akhbath min 70 syaitana. Nafsu itu lebih buruk dari 70 syaitan yang menggoda. Ada 70 syaitan datang sama orang, ini, bisik ini, bisik itu, bujuk ini, bujuk itu. 70 syaitan tidak ada tandingannya kalau nafsu yang gerakan. Nafsu. Puasa setan diikat semua. Tapi orang kurang ajar sama Tuhan masih banyak. Betul tidak? Bukan setan yang bisik, nafsu. Nafsu ini kadang buat orang jadi setan, lebih setan dari setan. Nafsu ini kadang buat kita jadi setan, bahkan lebih setan dari setan. Bayangkan puasa banyak dibilang wa ghulliqatish setan diikat semua, pintu neraka ditutup. Tetapi masih banyak, coba lihat, banyak orang masih lalu lalang, tidak ada yang tidak puasa, ada yang ini, ada yang itu. Masih maksiat sama, masih ada kan? Masih banyak. Kenapa itu? Berarti setan ini masih ada yang terlepas. Tidak. Setan di dalam diri ini. Nafsu tadi itu. Bahaya. Nafsu ini, dibilang Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, nafsu ini, dia lebih bahaya dari setan. Kenapa? Setan bisa dibunuh. Setan bisa diusir. Bisa dibunuh, bisa diusir. Inna syaitana la yafruq min dhilli Umar ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Dalam hadis itu syaitan kalau Umar lewat di satu lorong, setan itu lari, tidak mau lewat situ. Ma salaka Umar fajjan, tidaklah Umar lewat di lorong illa salaka syaitan fajjan akhar. Kecuali syaitan lewat jalan lain. Bekasnya Umar ini. Ada Umar lewat di sini. Lari. Orang-orang yang diantaranya orang-orang yang lari setan sama dia, orang yang melazimi salat duha. Salat duha. Tapi jangan salat duha to ente. Salat subuh, salat duha, bahlul. Jangan salat duha, salat subuh, salat duha. Itu orang-orang yang syaitan yafir minhum, lari syaitan dari mereka. Ada nur tersendiri di dalam salat duha itu. Tes. Insyaallah jadi wali ente. Jadi Sayyidina Umar. Paham kan? Kemudian wa malaikatihi wa kutubihi. Wajib yang kita tahu 10 itu malaikatnya. Sudah tahu semua kan? Anak TK tahu itu, masuk merontai tahu. Wa kutubihi. Kitab-kitab Allah. Kemudian kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab Allah? Yang wajib kita ketahui 4. Ada 104. Ada 104. Kitab Allah itu ada 104. Mi'a wa arbatun. Wahia mi'a wa arba. 104. Unzila minha khamsuna ala syith. Allah turunkan 50 kitab ke Syith, Nabi Allah Syith. Tahu Nabi Allah Syith? Anaknya Adam. Anaknya Nabi Allah Adam itu namanya Nabi Allah Syith. Nabi Allah Syith ini isyrina batnan. 20 kali mengandung Adam. 20 kali, bukan Adam, Hawa. 20 kali Hawa mengandung, itu semua kembar. Mengandung pertama kembar sampai 20 kali kembar. Berarti berapa anaknya? 40 kan?
40 anaknya. Baru ketika 21 kalinya sudah tidak kembar lahir ini Nabi Allah Syith. Nabi Allah Syith ini tidak lahir kembar. Ini nanti Allah turunkan nur cahaya Nabi Muhammad ke Nabi Allah Syith ini. Allah turunkan cahaya Nabi Muhammad ke Nabi Allah Syith. Kenapa tidak kembar? Allah tidak mau kekasihnya ini cahayanya terbagi. Jadi mutlak itu. Cahaya Nabi turun dari Adam, Hawa ke Nabi Allah Syith. Terus ya taqallub, pindah semua sama orang-orang mulia. Jadi tidak boleh kita yakini ada nenek-neneknya Nabi ini yang penyembah berhala, tidak boleh. Wala yataqallubaka illa fi sajidin, kalau tidak salah. Nabi itu tidak Allah pindahkan dari satu orang ke satu orang. Cahaya Nabi nutfah asal muasal nanti jadi Nabi Muhammad itu tidaklah berpindah dari satu orang ke satu orang kecuali semua ahli sujud sama Allah. Tidak boleh kita bilang papanya Nabi kafir. Wa yadzubillah, bahlul ini. Tidak boleh. Tidak boleh kita meyakini hal itu. Semua mereka mulia. Jadi kitab pertama 50 diturunkan ke Nabi Allah Syith. Catat itu kalau bisa catat. 50 sama Nabi Allah Syith. 30 sama Idris. Nabi Allah Idris. Nabi Allah Idris ada 30 kitab. Kemudian wa asyra ala Adam, 10 sama Adam. Nabi Adam ada 10. Berapa semuanya sudah? 90, 50 sama Syith, 30 sama Idris, 10 sama Nabi Allah Adam. Berarti semuanya 10. Kemudian wa asyra ala Ibrahim, 10 kepada Nabi Allah Ibrahim. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Berarti Nabi Ibrahim juga punya suhuf, lembaran-lembaran suci. Kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 sama Nabi Allah, berarti 4 sisanya. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ada 104 kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang wajib kita ketahui 4. Paham? Kemudian wa rusulihi, rasulnya. Ar-rusul humul anbiya alladzina umiru bitablighi ma uhiya Allahu bihi ilaihim. Kemarin saya jelaskan Nabi. Siapa itu Nabi? Nabi itu syarat-syarat Nabi apa? Syarat Nabi kemarin bagaimana? Dzukur, laki. Kemudian merdeka. Kemudian apa lagi? Aduh, lemah ingatannya. Apa semua kemarin Nabi itu? Laki-laki, zukur, merdeka, salimun an munafir tab'an, selamat dirinya dari hal-hal yang membuat orang lari. Tidak ada penyakit-penyakit hina dalam dirinya. Tidak seperti baros, kena penyakit-penyakit baras, juzam, apa itu? Penyakit kusta. Tidak ada Nabi kena penyakit kusta. Salim wa andana ati abin wa khana ummin. Dia punya bapak mulia. Dia punya ibu mulia. Dia punya ibu selamat dari perzinahan. Itu syarat-syaratnya Nabi. Uhiya ilaihi bi syar'in, dan diwahyukan sesuatu sama dia. Walam yu'mar bi tablighi, tapi tidak diperintahkan untuk disampaikan. Nabi diwahyukan ilham, tapi tidak diperintahkan untuk disampaikan itu ilham itu. Beda dengan Rasul. Rasul diwahyukan ilham, wahyu, tetapi wajib diperintahkan untuk disampaikan. Paham kan? Nabi itu laki-laki, merdeka, selamat dari hal-hal yang membuat orang lari dari dia.
ibunya, bapaknya selamat dari hal-hal yang tidak baik. Salimun an, pekerjaan bapaknya mulia dan ibunya selamat daripada perzinahan, hal-hal yang tidak bagus. Itu Nabi. Dan diwahyukan kepadanya sesuatu walaupun tidak diperintahkan untuk disampaikan. Berbeda dengan Rasul. Rasul itu diperintahkan untuk disampaikan. Ar-Rusul, anna adad ar-Rusul thalath, rayadan bil mujizat annahum balighan ar-risalah. An-rabi' min arkanil iman, bahwasanya yang keempat dari rukun iman al-imanu bir-rusul. Wa ma'na al-iman bihim al-imanu bi anna Allah arsalahu ilal khalqi li hidayatihim wa takmili ma syama ma'adihim wa yadum bil mu'jizati dalati ala sidqihim wa annam balaghu 'anillahi risalatu wa bayyanu ma amarahum bayanahu lil mukallafin wa nam yajibu akhir. Oh, panjang lagi ini pembahasannya ini. Belum bisa kita masuk di fikih ini. Nanti lagi kita bahas tentang Rasul ini, supaya lebih bagus. Jangan diloncat-loncat, Rasul itu bagaimana tentang ininya, dia punya mukjizat, apa perbedaan mukjizat itu dengan yang lainnya. Nah, nanti akan kita bahas terkait masalah Rasul ini. Insyaallah pertemuan berikutnya. Lama betul kita menghatam ini berarti ini. Kemungkinan 5 tahun. Ya. Tapi harus hatam paham. Hatam paham hafal. Ini ente hatam toh saya. Hatam saya pernah belajar kitab itu Safina Nailur Raja. Hatam. Pas ditanya tidak ada yang lolos biar satu. Bahlul. Hatam dengar ya? Bukan hatam. Paham? Harus hatam paham. Tapi kemuliaan ilmu itu dibilang Nabi, siapa yang hadir di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, duduk dengan orang alim. Anak ini alim atau tidak? Bukan ente yang nilai. Orang alim itu siapa yang mengetahui dalam dakwah utama ada. Siapa yang mengetahui satu permasalahan tentang ilmu, maka dia alim. Alim dalam bab itu. Ente paham tentang wudu, alim. Iwan, ente paham tentang bab wudu. Berarti ente orang alim, masya Allah, alim. Tapi alim dalam bab wudu, boleh dibilang alim, tidak masalah. Siapa yang duduk di majelisnya orang alim, duduk di majelis ilmu, tapi la tamassu qalaman wa la taktub harfan. Dia tidak bawa pulpen. Wa la taktub harfan. Tidak mencatat walaupun satu huruf. Kayak model-modelnya kemurahan. Tidak bawa pulpen, tidak ada yang dicatat. Wa la taktub harfan. Khairul laka min atqi alfi ragabah. Itu lebih baik dari kita memerdekakan 1000 budak. Lebih baik daripada kita memerdekakan 1000 budak. Lebih baik daripada kita memberikan 1000 ekor onta, 1000 ekor kuda, yang mana kuda itu kita sedekahkan untuk di jalan Allah berperang. Kita duduk di sini, walaupun cuma itu saja kemenangan dapat, boleh itu. Tapi jangan, harus dapat ilmu. Sebaiknya bawa pulpen. Sedangkan tidak bawa pulpen bagus. Apalagi bawa pulpen. Bawa pulpen, catat, dengar. Jadi ente bawa pulpen, bawa kitab. Ada kitab kan anak sudah share di sini. Anak sudah kitabnya ada. Lebih bagus beli nanti. Murah saja ini. 70.000 atau 60.000. Ana dulu masih dapat 40.000. Sekarang sudah naik waktu itu. Waktu itu 60 ribuan atau 70 ribu. Tergantung cetakannya. Nanti saya beli, nanti saya jual sama orang untuk 10.000 saya.
Nah, jadi sekian apa yang dapat kita sampaikan di majelis ini, semoga bermanfaat. Insyaallah besok kita akan masuk wa rusulihi, kita bahas rasul-rasul Allah, wa bil yaumil akhir, tentang iman kepada hari kiamat dan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Semoga pengajian kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وزقل كل حلالا دائم وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شعون وقر بالرضا منك العيون واغض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستار وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاحب مصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يصر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف عمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Ada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, subscribe.